Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Allahumma wabarakatuh. sholli sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wasallim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amma ba'd. Kepada yang terhormat dan yang kami muliakan, Ibu Nyai Haja Dr. Anda Mimidati Afif MPDI selaku pengasuh Pondok Pesantren Nurul Faizah dan juga para jamaah baik yang tergabung dalam Majelis Zikir dan juga KPH Umroh Haji Nurul Faizah serta para pemirsa yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Marilah kita panjatkan puji dan syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat, taufik dan hidayahnya kepada kita sehingga pada hari ini kita masih bisa berkumpul untuk majelis ilmu menikmati secara virtual. Tidak lupa sholawat dan salam kita haturkan kepada junjungan kita Rasulullah Muhammad SAW yang telah membawa syariat Islam untuk seluruh umat manusia. Dan alhamdulillah kita semua telah diberikan Allah hidayah sehingga kita dapat menjalankannya syariat Islam, dan semoga kita dapat menjalankannya hingga akhir hayat kita husnul khotimah. Amin amin ya rabbal alamin. Susunan acara pengajian hari ini adalah 1 pembukaan, 2 mau'izah hasanah, 3 doa, dan 4 penutup. Dengan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala kita buka acara pengajian hari ini dengan ucapan basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Para pemirsa dan juga para jamaah yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita sebagai manusia adalah tempat salah dan hilaf, tidak ada kesempurnaan. Sehingga untuk berbuat adil pun kadang-kadang kita masih jauh dengan keadilan itu. Tetapi bagaimana untuk mendekatkan supaya kita bisa berbuat adil? Mari kita simak bersama mau'izah hasanah dengan tema hari ini adalah bersikap adil dan baik. Itu kepada Bu Nyai, waktu dan tempat kami. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Astaghfirullahal azim wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin lina faqri wa hayati ruhi wa huda qalbi wa syarhi sadri wa najati fid dunya wal akhirah wa ala alihi wa sahbihi anta kulli dzarrah amma ba'd. Para ibu, para bapak, para jamaah, jamaah haji, jamaah umroh, jamaah zikir, dan para pemirsa di mana saja berada yang saya hormati. Alhamdulillah bertemu dengan saya kali ini. Mihmidati akan bahas bersikap adil dan baik. Masya Allah. Manusia di dunia itu diberikan kesempatan untuk hidup berbahagia. Maka Allah mengajari kita hal-hal yang menghantarkan kita bisa hidup bahagia. Antara adalah bersikap adil dan baik. Allah berfirman dalam Quran surat An-Nahl ayat 90. Surat An-Nahl ayat 90. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsani wa idzil qurba wa ita'idil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Innallaha sesungguhnya Allah ya'muru, Allah memerintah bil ma'adli untuk berbuat baik, berbuat adil, wa ihsani dan berbuat baik. Wa ita'idil qurba dan mendahulukan memberi kepada kerabat, wa yanhal fasya dan mencegah perbuatan keji, wal mungkari dan kemungkaran, wal baghi dan pemberontakan atau penentangan. Ya'izukum, Allah menasihati kalian, la'allakum agar kalian tazakkarun, kalian dapat pelajaran. Masya Allah. Allah mengajari kita supaya kita berbuat adil, berbuat baik, suka memberi, diutamakan yang masih kerabat,
mencegah jangan sampai melakukan hal yang keji, hal yang mungkar, penentangan, pemberontakan, ya. Itu nasihat Allah, ya, mauidhah hasanah atau nasihat atau peringatan Allah kepada kita semua supaya kita bisa mengambil pelajaran, supaya kita bisa mendapatkan peringatan. Masya Allah. Allah itu menghendaki kita bahagia. Maka ajarannya tadi supaya kita bahagia. Adil itu apa? Adil itu wad'u syai' mahallihi. Adil itu meletakkan sesuatu pada tempatnya. Kalau tidak adil berarti wad'u syai' fi ghairi mahallihi, menempatkan sesuatu bukan pada tempatnya. Kalau adil itu orang salah ya disalahkan meskipun itu temannya, meskipun orang dicintai, meskipun itu saudaranya, kerabatnya. Orang benar meskipun itu orang yang dibenci lawannya, orang yang tidak sevisi dengan dia, tapi kalau benar ya dibenarkan, itu adil. Tapi adil itu pada 3 sasaran. Adil yang pertama, adil kepada Allah. Bagaimanakah adil kepada Allah itu? Adil kepada Allah adalah ridho atas ketentuan Allah, itu nomor 1. Ridho diberi ketentuan kejadian bagian apa saja itu di hatinya senang. Senang itu ridho, ya, ridho itu senang menerima takdir Allah. Kalau qanaah senang menerima pembagian materi dari Allah. Yang kedua, adil kepada Allah adalah taat, menjalankan perintahnya, menjauhi larangannya. Itu berarti kita adil kepada Allah. Kenapa? Karena Allah punya surga, Allah punya neraka. Kalau pengen dapat surga, ya taatlah, ya jalani perintahnya, jauhi larangannya. Jangan dibalik, larangannya dijalani, perintahnya dijauhi atau ditinggalkan. Bukan, itu namanya enggak adil kepada Allah. Allah punya surga, nanti kasih surga, ya adilnya bagaimana? Ya harus taat supaya dapat surga. Kalau nggak taat boleh nggak? Boleh, tapi dapat neraka Allah. Yang merasakan neraka siapa? Ya kita sendiri pelakunya. Maka jika kita adil kepada Allah, kita taat saja kepada Allah. Supaya Allah itu bisa ngasih surga kepadanya gitu loh. Allah ngasih neraka. Kalau dia nggak taat pada Allah ngasih neraka, ya sudah itu bukan salah Allah. Kita sendiri nggak adil kepada Allah. Kemudian kedua adalah adil kepada diri sendiri. Bagaimana adil kepada diri sendiri itu adalah tidak melakukan sesuatu yang bikin kita nista. Adalah kita melakukan sesuatu yang bikin kita bahagia. Bahagia di dunia, bahagia di akhirat. Apapun yang menjadikan kita bahagia, itu berarti kita adil. Tapi bahagianya di akhirat, bukan hanya dunia saja. Orang mencuri itu bahagia dapat uang banyak, tapi kan dunia saja, akhirnya kan menderita. Itu enggak adil pada diri sendiri. Dirinya dibikin senang sementara, tapi siksa selamanya. Menderita selamanya, celaka selamanya, binasa selamanya. Itu enggak adil pada diri sendiri. Adillah pada diri sendiri. Apa? Jadikan diri kita itu mendapatkan bahagia. Ya, bahagia dunia dan akhirat. Ya, apa? Jawabannya itu tetap aja taat kepada Allah. Kemudian adil kepada orang lain tadi mendapat sesuatu sesuai dengan proporsinya, sesuai dengan tempatnya. Ya. Kalau kita nggak mau disakiti ya jangan menyakiti. Kalau kita senang diberi ya sukalah memberi. Kalau kita nggak suka diolok ya jangan mengolok. Jadi kita bersikap adil kepada sesama, kita bisa menempatkan sesuatu sesuai dengan tempatnya. Nabi pernah bersabda tentang penduduk surga. Siapa ahli surga itu? Al-jannah, ahlu jannati salah satu penduduk surga itu ada 3 golongan. Yang persatu, zu sultanin muqsitin mutasaddiqin muwafiqin. Adalah penguasa, pemerintah, pemimpin yang adil, yang jujur, yang menepati. Menepati itu apa? Ya menepati sesuai dengan proporsinya. Ya. Kalau itu besar kasih banyak, kalau kecil kasih dikit. Kalau itu haknya rakyat diberikan rakyat, hanya dipimpin Ya. Kalau itu menjadikan rakyatnya menderita, padahal dia tidak bermaksud menderita, Allah Maha Tahu. Misalnya pemimpin suatu perusahaan,
jam 12 persis semuanya harus jamaah sholat zuhur di masjid misalnya. Tetapi ada yang merasa dizalimi dengan aturan itu. Lah itu kan bermaksudnya baik, cuman dia aja yang memahaminya yang kurang benar. Kalau seperti itu ya tidak menzalimi orang lain, justru dia memikirkan orang lain supaya bahagia di dunia akhiratnya. Dan cuman menghadapi orang yang tidak semuanya pinter harus diberi pengertian. Adil kepada sama mereka sesuatu sesuai dengan proporsinya, sesuai dengan tempatnya, sesuai dengan sebenarnya. Kalau kita tidak adil pada sesama, kalau kita melakukan sesuatu yang menyakiti sesama, yang merendahkan sesama, yang melecehkan sesama, yang merugikan sesama, yang bikin malu sesama, yang menyedihkan sesama, ya, yang bikin binasa sesama, yang bikin menderita sesama, maka itu akan ada perhitungannya. Allah akan catat itu enggak adil dan sama itu. Berarti nanti ada resikonya. Resikonya apa? Resikonya adalah bangkrut. Suatu ketika Nabi bersabda kepada sahabat, Manil muflis. Siapa orang muflis? Al muslimu mala dirhama wala mala. Orang yang bangkrut, orang yang enggak punya dirham dan enggak punya harta, enggak punya uang, enggak punya harta, itu bangkrut. Nabi bersabda, bukan itu ya. Bangkrut muflis adalah man ataimal qiyamati bi ajri sholatin wa siyamin wa zakatin wa hajjin wa shadaqatin wa qiraatil Qur'an walakinnahu yaghibu hadza wa syatama hadza wa qadzafa hadza wa daraba hadza wa akala mala hadza wa hasada hadza wa ghairu dzalik. Tapi dia menggunjing ini, dia ngadu domba ini, dia iri dengki dengan ini, dia makan hartanya ini, dia mukul ini, dia menyakiti ini, dia nuduh ini, dia iri dengki dengan ini. Maka diambillah kebaikannya, fa'ukhidha hasanatuhu ilaihi. Kebaikannya, pahalanya diambil, diberikan pada orang yang dizolimi tadi. Orang yang tidak ia berbuat adil kepadanya, orang dia tidak berbuat padanya. Diambil kepadanya hatta idza faniyat, sehingga ketika habis pahalanya maka ukhidza wizruhu alaihi, diambillah dosanya orang yang dizalimi diberikan kepadanya, faturihat ilan nar, lalu dilemparkan ke neraka. Masya Allah, itu akibat apa? Tidak adil dan tidak baik kepada sesama, menyebabkan kita masuk neraka. Padahal dengan Allah sudah baik, sudah sholat, sudah puasa, sudah haji, sudah umroh, sudah puasa, sudah sedekah, baca Quran, zikir, nolong orang, sudah banyak kebaikannya, pahala. Tetapi ternyata ia berbuat tidak adil, berbuat tidak baik kepada sama. Itu loh bisa menghantarkan dia masuk neraka. Karena bekalnya untuk masuk surga habis dibagi-bagi pada orang yang ketika di dunia dizolimi. Maka celaka sekali kan kalau kita tidak berbuat baik kepada sama, nggak berbuat zalim, nggak berbuat adil kepada sama. Tapi bahkan kita berbuat zalim, berbuat buruk, ya Masya Allah. Resiko tanggung penumpang, kita kan jadi menderita sendiri nantinya. Mungkin sekarang kita senang mengolok-olok orang, kita puas, orangnya sedih, kita puas misalnya, itu sekarang. Tetapi ada perhitungannya, ada balasannya semuanya. Itu apa? Resiko atau akibat dari perbuatan kita yang tidak baik dan tidak adil. Maka adillah, berbuat baiklah. Kemudian Nabi memberikan peringatan, bagaimana kalau kita punya kesalahan kepada sesama kita. Nabi bersabda, "Mangkan lahu mazlamatun li akhihi fi ir'an irdin aw syai'in akhara, falitahallal minhu al-yauma qabla an la yakuna dinarun wala dirhamun. Allah in kana lahu amalun sholih ukhidha minhu bi qadri dzulmihi wa illam yakul lahu hasanat ukhidha min sa'ati sahibihi fa humila alaihi." Maka lemah-lemah barang siapa punya aniaya, punya kezaliman, punya perbuatan salah di akhihi pada saudaranya, an irdin karena menjatuhkan harga diri, prestise, au syai'in akhara atau sesuatu yang lain, mengambil hartanya atau mengolok atau apa saja yang menjadikan dia punya berbuat aniaya pada orang lain, maka Nabi bersabda,
Waliyatahal minhu al-yauma, maka mintalah dihalalkan, mintalah dimaafkan, mintalah dibebaskan, mintalah diampuni dari kesalahan itu hari ini. Ya, hari ini. Kenapa hari ini? Qabla yakuna dinar wa dirham, sebelum datang masa nggak ada gunanya dinar dan dirham. Masa itu ketika terjadi hisab, in kalau amal soleh khudha minhu biqadri dzulmihi. Jika dia punya pahala amal soleh, maka diambil pahala itu sebatas kesalahan aniayanya. Nah kalau aniaya banyak, kan banyak jadinya, Masya Allah. Diambillah kebaikan itu, amal soleh itu sebatas atau seukuran zolimnya. Jika dia tidak nggak punya kebaikan, wa illam yakun lahu hasanat, jika dia nggak punya kebaikan, ukhidha min sayyiati sahibihi fahumila alaihi, maka diambillah dosa orang yang dianiaya itu, kemudian dibebankan kepadanya. Jadilah dia masuk neraka, nggak dia masuk surga. Itu sama dengan bangkrut tadi. Nabi juga bersabda kepada kita begini, man kadzama ghaizan wa huwa yastati'u an yunafidhahu da'ahu Allah yaumil qiyamati ala ru'usil khalaiqi hatta yatakhayyaru min ayil khudin sya'a. Man kadzama, barang siapa menahan ghaizan, dongkol, menahan sakit hati, menahan marah, menahan emosi, ya. Wa huwa, dan dia mampu bisa ayunafidahu, untuk membalasnya, ya, untuk melampiaskan marahnya itu dia bisa, tapi dia menahannya. Ta'ahullahu yaumil qiyamati ala syafa'ati, maka Allah memanggilnya nanti di hari kiamat di hadapan para makhluk. Semua makhluk melihat dia dipanggil, lalu hadatsa khairum min ayyil khuri sya'a, dia diminta memilih oleh Allah. Pilih bidadari yang mana? Masya Allah. Apa itu? Baiknya orang yang bisa menahan marah, menahan emosi, menahan sakit hati, tidak membalasnya. Padahal dia bisa membalas. Aku jadi pimpinan, bahwa aku salah, aku bisa saja PHK dia. Aku bisa saja turunkan derajatnya dia, turunkan pangkatnya. Aku bisa saja pindahkan ke tempat yang kering, pindahkan ke tempat yang pelosok, supaya kapok, supaya jerah. Bisa, tetapi nggak dilaksanakan. Dimaafkan orang yang menyakiti, yang menzalimi itu. Maka nanti di hari kiamat dipanggil oleh Allah sebagai orang istimewa. Di hadapan orang semua melihat, misalnya Siti Fatimah dipanggil ke depan, lalu disuruh milih bidadari yang mana yang kau kehendaki. Loh, bidadari katanya perempuan. Kalau perempuan dengan perempuan kan sama. Bidadari itu makhluk surga yang membahagiakan. Kalau itu wanita ya pria berarti ya. Kalau itu pria ya wanita berarti. Yang jelas makhluk surga yang membahagiakan. Itu disuruh milih. Milih khur yang mana kau? Saking baiknya orang yang bisa menahan marah. Dia bisa melampiaskan marahnya. Tapi dia tahan. Dia pertahankan, tidak menuruti nafsunya. Ya. Nah, ini ada sebuah kisah nyata itu. Pada zaman dulu itu ada seorang kaya raya, ada seorang penguasa namanya Maimun bin Muhran. Maimun itu punya budak, namanya orang kaya punya budak. Budaknya itu sedang melayani sup dari kaldu. Jadi kaldu lalu dikasih bumbu-bumbu nikmat gitu, anget-anget itu, dihidangkan untuk juragannya, untuk Maimun bin Muhran ini. Tetapi apa yang terjadi? Di hadapan Maimun, budak ini kesandung kakinya, jatuh tumpah mengenai kepalanya si Pak Maimun bin Muhran ini. Bayangkan, orang kaya raya terhormat, pejabat, lalu seakan-akan disoi kaldu gitu ya, disoi sup itu. Marah dia, matanya melorot merah dalam mau memukul pada budak itu. Lalu budak itu segera membaca, Innallaha ya'muru bil adli wal ihsani wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum tadzakkarun. Dibaca dengan suara merdu di hadapan Maimun bin Muhran tadi. Ya karena orang di sana berbahasa Arab, dibacakan Quran langsung paham.
langsung si Juragan Maimun yang terpandang tadi itu terus merendahkan, menghilangkan marahnya, mau mukul diurungkan. Dia merasa, iya budakku seperti ini pinternya, seperti ini bagusnya akhlaknya. Saya diingatkan dengan firman Allah, yang mengingatkan saya bukan budak saya, tapi Allah. Melalui ayat Quran dibacakan budak saya. Apa yang terjadi? Budaknya dimaafkan. Lalu bukannya dimaafkan apa? Saking senangnya ternyata budaknya orang luar biasa, orang yang pintar, yang spontan bisa menyadarkan dia dengan firman Allah itu. Lalu budak itu dimerdekakan. Masya Allah. Tidak lagi menjadi budak. Dia bebas untuk beribadah di hadapan Allah bersama dengan Maimun bin Imran itu. Apa itu? Bisa menahan marah, bisa menahan emosi, bisa menahan dongkol ya. Kalau dalam Quran surat Ali Imran 134 ya Allah berfirman, pada 133-nya Allah berfirman bahwa orang yang kita diperintahkan untuk segera untuk berlomba-lomba mencari surga dan ampunan Allah, yang surga itu disediakan untuk orang-orang yang takwa. Siapa orang yang takwa itu? Allah menyebutkan alladzina yunfiquna fis-sarra'i wad-dharra'i wal kadhiminal ghaidha wal 'afina 'anil nas. Al-ayah. Orang yang disediakan surga, jadi ahli surga, orang yang takwa itu adalah nomor satu, orang-orang yang suka infak ketika uangnya banyak maupun ketika uangnya sedikit. Uang sedikit tetap infak supaya tidak menjadi pengemis. Yang kedua, kaziminal ghaidha, orang yang bisa menahan emosi, menahan marah, menahan dongkol, tidak dilampiaskan meskipun dia mampu. Wal afina 'anil nas, yang ketiga adalah dia suka memaafkan manusia. Nah, sama dengan firman Allah itu, maka dari hadis tadi Nabi bersabda kalau bisa menahan marah dan dia bisa untuk melampiaskan tapi enggak dilampiaskan, maka dia dimuliakan nanti, disuruh milih bidadari mana yang kau suka. Di hadapan manusia khayalayak rame di akhirat itu saking mulianya. Allah juga memberikan pada kita pelajaran kaziminal ghaidha supaya bisa menahan marah, jangan dilampiaskan. Marah itu adalah perbuatan nafsu. Nafsu kita dipimpin oleh setan, setan kita ngajak ke surga neraka. Jadi kalau kita marah berarti kita melampiaskan nafsu, kita ikut ajakan setan, kita diajak di neraka, mau saja. Nah, itu kan kita harus bisa kaziminal ghaidha, menahan emosi, menahan marah. Supaya Masya Allah ya masuk surga, dunia bahagia, akhirnya di surga. Kenapa? Pasti dia kemudian kuat atau menang perang dengan nafsu. Nah itu kan tiap hari, nggak hanya sekali saja. Kalau kita bisa nahan marah, berarti kita sudah terbiasa untuk mengalahkan hawa nafsu. Jadi orang itu yang baik adil. Baik, kalau salah satu baik adalah dermawan. Ya, orang yang dermawan, loman, suka memberi pada orang lain. Nabi itu bersabda, as-sakhiyu qaribun minallah wa qaribun minal jannah wa qaribun minan nas wal bakhilu ba'idun minallah ba'idun minal jannah wa ba'idun minan nas. Dermawan, ya, loman, suka memberi, itu dekat dengan Allah, dekat dengan surga, dan dekat dengan manusia. Sedangkan orang yang bakhil, kikir, medit, pelit, cedil, itu dekat dengan jauh dengan Allah, jauh dengan neraka, dan jauh dari manusia. Makanya Nabi berpesan, kalau kita supaya rukun, supaya dekat dengan samanya, maka tahadu, tahabu. Sukalah kalian memberi hadiah, maka kalian akan saling menyintai. Jadi kalau kita punya tetangga atau teman atau kolega, lalu benci dengan kita, beri saja hadiah. Nanti akan pasti saling menyintai. Lalu saling dekat hati kita. Gitu pemirsa, Masya Allah. Maka Allah mewajibkan kita dalam kehidupan ini berbuatlah adil.
adil dan baik. Bersikaplah adil dan baik dalam semua tindakan. Kita tidak mikir-mikir lagi, kita senang dengan dia atau benci dengan dia. Dan nggak dipikir, kalau kita mikir, aku benci dia, kau nggak bisa baik dengan dia, nggak bisa adil. Ya kita harus adil, proporsional, sesuai dengan sebenarnya, sesuai dengan kebenaran sejati. Berbuat baik, adil itu salah satu cara untuk membuat kehidupan kita jadi kondusif, jadi harmonis, jadi rukun, jadi bahagia, sejahtera. Apakah itu dalam wilayah keluarga, suami istri, atau keluarga dengan anak-anak dan yang lainnya, atau di masyarakat luas, atau di tempat kita bekerja, atau di lembaga di mana kita berada, dengan tetangga di kampung, dengan institusi, dengan habitat dimanapun kita berada. Allah berfirman, laksanakanlah sikap yang adil dan baik. Insya Allah, Allah akan tolong kita, dituntun, dibimbing, menuju pada kehidupan yang sejahtera, bahagia, tentram dunia dan akhirat di surga. Para ibu, para bapak, dan saudara sekalian yang saya hormati, itu beberapa hal yang saya sampaikan kali ini, agar kita tetap hidup dalam kebahagiaan, ketentraman, bersikap adil dan baik. Sekian, semoga manfaat. Kita akhiri dengan berdoa sama. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala Muhammad alhamdulillah. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'ilman yanfa'una. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu alaihi Muhammad alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, matur nuwun sekali Bunyai, wanita hasanahnya menyejukkan sekali untuk kita semua, ya, yang dimana kita selama ini tidak bisa berbuat adil. Mudah-mudahan apa yang sudah disampaikan oleh Bunyai tadi, bahwa kita harus adil pada Allah, diri kita sendiri, dan juga pada sesama manusia. Insya Allah kita semua bisa menjalankannya, dan mudah-mudahan kita semua mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Matur nuwun Bunyai atas hasanahnya hari ini, dan juga para pemirsa serta para jamaah sekalian, mudah-mudahan apa yang sudah disampaikan tadi dapat bermanfaat untuk kita semua. Kita akhiri acara pengajian hari ini dengan ucapan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.